Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya di video ini untuk membahas hal-hal menarik seputar 3D model dan hal-hal menarik lainnya yang pastinya bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk hari ini, sepertinya teman-teman gak usah tebak-tebakan seperti video-video sebelumnya karena kita sudah terlihat ya yang dibuat oleh konten kreator kita, ada kartu ATM. Jadi nggak usah tebak-tebakan lagi. Oke, yang akan kita bahas adalah kartu ATM untuk hari ini ya. Dan nggak semua ATM disebut black card ya. Nanti mungkin kita akan membahas tentang black card yang beda dengan ATM. Oke. Sebenarnya ATM itu apa sih? Anak-anak juga hanya tahu ATM aja. Tidak tahu singkatannya apa, bagaimana. Dan kalau dicek, coba teman-teman cek di dompet teman-teman ada berapa kartu ATM yang teman-teman pakai saat ini dan berapa saldonya. Nggak bercanda, semoga saldo kalian semuanya banyak ya. Semoga saldo saya juga begitu sih, amin. Oke, ATM atau anjungan tunai mandiri pertama kalinya itu dioperasikan di Amerika Serikat pada 2 September 1969. Ya, dan kita akan membahas sejarah ATM. Mesin ATM menyediakan uang tunai kepada nasabah di Chemical Bank di Rockville Center, New York. ATM kemudian merevolusi industri perbankan, menghilangkan kebutuhan mengunjungi bank untuk melakukan transaksi keuangan dasar. Jadi di periode 1969 merupakan tahun yang besar bagi ATM. Banyak bank di beberapa negara mulai menyediakan ATM. Midland Bank bermitra dengan perusahaan teknologi Spaytech meluncurkan mesin ATM-nya. Lalu perusahaan Omron Tateishi Jepang menyediakan satu ATM di luar Bank Sumitomo. Chemical Bank di Rockville Center, New York memasang ATM-nya dengan slogan pada 2 September bank kami akan buka pada jam 9 pagi dan tidak akan pernah tutup. Ini slogan yang lucu teman-teman ya. Jadi memang karena ATM itu akan ready 24/7 ya. Jadi atau 24 jam seminggu. Jadi tidak akan pernah tutup. Dan kalau kita butuh uang, biasanya di Indonesia sendiri butuh uang tinggal ke ATM aja gitu kan. Pada 1980-an ATM menjadi sangat populer dan memiliki banyak fungsi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh teller, seperti setoran cek dan transfer uang antar rekening. Memang ATM itu memang sangat memudahkan kita ya. Saat ini ATM sama pentingnya seperti ponsel bagi kebanyakan orang. Beberapa penemu mengerjakan versi awal mesin ATM dan beberapa sudah ada sejak 1967 di negara lain yaitu Inggris. Jadi kalau ATM pertama kali dioperasikan di Amerika Serikat tahun 1969, di Inggris sudah 1967. Ini fakta menarik ya teman-teman. Ternyata Inggris sudah lebih maju 2 tahun sebelumnya. Dan Wetzel, seorang eksekutif di Docutel, sebuah perusahaan yang mengembangkan peralatan penanganan bagasi otomatis, umumnya dinyatakan sebagai pencetus ide untuk ATM modern. Sejarah lain juga mencatat bahwa penemu ATM pertama yang dioperasikan pada 27 Juni 1967 di cabang bank Barclays di Enfield, London adalah Shepherd Barron. Ada fakta menarik ternyata ya sepertinya karena di Inggris lebih maju 2 tahun sebelum Amerika teman-teman. Aktor Inggris Ray Varney yang membintangi acara komedi TV Inggris On the Basis adalah orang pertama yang menarik uang tunai dari ATM. Wetzel dikabarkan memahami konsep tersebut saat menunggu antrean di bank. ATM yang pertama kali beroperasi di New York pada 1969 hanya dapat memberikan uang tunai. Tetapi pada 1971, sebuah ATM dapat menangani berbagai fungsi, termasuk memberi informasi saldo rekening nasabah.
Itu di tahun 1971. Pada 1990-an, bank mulai mengenakan biaya untuk menggunakan ATM. Wait, berarti dulu gratis ya teman-teman? Sekarang sudah ada admin bank. Langkah yang menguntungkan bagi bank, namun amat menjengkelkan bagi para nasabah. Para nasabah juga dihadapkan pada peningkatan kejahatan dan penipuan dengan ATM. Perampok memangsa orang-orang yang menggunakan mesin uang di lokasi yang memiliki penerangan buruk atau lokasi yang tidak aman. Para penjahat juga menemukan cara untuk mencuri PIN kartu ATM milik nasabah, bahkan menyiapkan mesin uang palsu untuk menangkap informasi tersebut. Menarik, berarti hackers memang sudah dari dulu-dulu ya. Penjahat memang sudah dari dulu-dulu ya. Dia bisa menghack ini apakah namanya menghack atau mengcopy si PIN ATM itu. Dan sebagai tanggapan kejahatan tersebut, pemerintah kota dan negara bagian mengeluarkan undang-undang. Sebut saja Undang-Undang Keamanan ATM New York pada 1996. UU itu mewajibkan bank memasang kamera pengintai, cermin reflektif, dan pintu masuk yang terkunci. ATM pun berkembang melampaui batas bank. Masyarakat dapat menemukan ATM di mana-mana, mulai dari pom bensin hingga tos serba. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta ATM di seluruh dunia, dengan yang baru ditambahkan kira-kira setiap 5 menit. Diperkirakan lebih dari 170 juta orang Amerika Serikat yang berusia di atas 18 tahun memiliki kartu ATM pada 2005 dan menggunakannya 6 hingga 8 kali sebulan. Sangat tidak mengherankan ya, ATM menjadi tempat tersibuk. Itulah sejarah sedikit dari ATM. Sebenarnya ATM tuh apa sih singkatannya? Oke, kalau di Indonesia lebih dikenal dengan anjungan tunai mandiri. Tapi bahasa Inggrisnya adalah automated teller machine gitu ya. Ada bahasa tellernya. Dan untuk sekarang ATM gak cuman untuk ngambil uang aja ya teman-teman. Kalau di tahun 1969 atau 1971 tadi, ATM hanya bisa untuk mengambil uang dan ngelihat saldo. Sekarang juga sudah bisa untuk transfer, sudah bisa untuk bayar air, bayar listrik, beli pulsa, beli kuota ya. Teman-teman tidak perlu ribet-ribet lagi mencari counter untuk ngisi pulsa atau mencari counter juga untuk bayar air gitu loh. Jadi semua bisa dilakukan di ATM. Dan lebih lagi sekarang bisa dilakukan lewat handphone. Ada yang punya mobile banking. Nah, itu akan mempermudah kalian lebih mudah lagi dari ATM, teman-teman. Sekarang benar-benar zaman sudah sangat berbeda ya. Semuanya bisa dilakukan secara online tanpa harus menginjakan kaki keluar rumah. Sangat-sangat mengagumkan. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini karena itu sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini. Dan kita akan bahas selanjutnya tentang ATM di video selanjutnya. Bye-bye.